Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita bertemu di channel Robert Bailey Minute Med God. Menit-menit bersama Tuhan. Izinkanlah pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu mengenai Gideon. Seorang Gideon di kitab Hakim-Hakim 6. Jadi firman Tuhan ini saya beri judul, jika Tuhan menyertai, mengapa semuanya ini menimpa kami? Persis seperti apa yang dikatakan oleh Gideon. Jika Tuhan menyertai, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ya, cerita ini diamali, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu bangsa Israel 7 tahun tanpa kepemimpinan seorang pun, tidak punya pemimpin, tidak punya raja, sehingga mereka diserang oleh orang Median, orang Amalek. Orang Median, orang Amalek itu merampas hasil panen, merampas ternak, sehingga orang Israel ketakutan dan sembunyi di gua-gua. Keadaan mereka pun semakin hari semakin melarat. Sehingga pada suatu saat malaikat Tuhan datang di Ofra, di ladang, di bawah pohon tarbantin. Dan di kepunyaan Yoas, di situ ada seorang anaknya Yoas bernama Gideon. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan berfirman padanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Saudara tahu Gideon, arti Gideon dalam bahasa Ibrani adalah pahlawan yang gagah perkasa atau si penghancur. Jadi keadaan pada saat itu bangsa Israel sedang membutuhkan seorang pemimpin dan Tuhan mendengar. Tuhan sedang mendengar apa yang menjadi teritan, menjadi seruan bangsa Israel, sehingga Tuhan pada saat itu datang kepada Gideon. Tapi ada satu hal yang menarik, saudara, sehingga saya jadikan ini sebuah tema. Gideon pada saat Tuhan datang, dia mengatakan, malaikat Tuhan datang, dia mengatakan demikian. Malaikat Tuhan berkata demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Tapi Gideon bukannya menjawab, siap atau ya Tuhan. Tapi yang dia ajukan lebih dahulu adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sangat menggelitik saudara-saudara yang ingin kita semua seperti juga kita ingin ketahui ketika pada saat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak kita harapkan ini terjadi, maka pertanyaan yang pasti muncul, mengapa Tuhan? Kalau Tuhan menyertai, mengapa ini terjadi? Itulah pertanyaan yang dilontarkan oleh Gideon pada saat itu, saudara. Pertanyaan yang mewakili mungkin juga kita saat ini, walaupun kita sudah mengenal Tuhan, walaupun kita sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, tapi seringkali ketika keadaan yang tidak kita harapkan itu terjadi, kita sering bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa Tuhan ini harus terjadi? Bukankah begitu, saudara? Tokoh Gideon adalah satu-satunya tokoh Alkitab yang begitu terus mendesak Tuhan untuk mempertanyakan. Kalau kita lihat Abraham, Yusuf, Daud, tidak pernah ada yang mempertanyakan apa yang menjadi keputusan Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mereka taat, patuh. Mungkin ada sebuah pergulatan besar dalam batin mereka, namun tidak ditulis secara detail. Hanya di kitab Hakim-Hakim di Gideon inilah, namanya Gideon ini mempertanyakan kepada Tuhan. Namun yang menarik juga, saudara, ada beberapa poin yang mungkin kita bisa ambil untuk menjadi introspeksi, untuk menjadi koreksi dalam hidup kita. Ketika banyak peristiwa, banyak hal menimpa, dan itu adalah hal yang tidak kita harapkan. Sehingga sering pertanyaan muncul, mengapa Tuhan harus terjadi? Mengapa Tuhan menimpa kami? Yaitu yang pertama, saudara. Yang pertama ini dapat menjadi bahan acuan, menjadi bahan koreksi bagi hidup kita. Malaikat Tuhan itu tidak menjawab. Pada saat Gideon menanyakan, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bahkan dikatakan di sini, di mana?
Segala perbuatan Tuhan yang ajaib itu loh di mana yang diceritakan oleh nenek moyang kami. Hanya tinggal sebuah cerita. Apakah hanya tinggal sebuah cerita? Perbuatan gagah perkasa yang Tuhan lakukan di zaman-zaman nenek moyangnya. Seperti hanya sebuah tinggal cerita. Bukankah begitu saat ini saudara? Perbuatan gagah perkasa di mana Tuhan lakukan. Membelah sungai. Beri makan ribuan orang Israel. Apalagi menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang mati. Ini katakan yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu. Hanya sebuah cerita. Sepertinya saudara. Itu juga yang dikatakan oleh Gideon. Tetapi malaikat Tuhan itu tidak menjawab saudara. Karena ada satu hal sebelum Gideon tahu. Di ayat 10 Tuhan mengatakan begini. Aku telah berfirman kepadamu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Satu hal Tuhan katakan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Oh, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Saudara, apa yang terjadi ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengabaikan firman Tuhan di dalam Ulangan 28, konsekuensinya sudah jelas, adalah sebuah hidup yang penuh dengan kutuk. Kutuk kehidupan kita. Keluar masuk kita dikutuk. Ternak, penghidupan kita, penghasilan, pekerjaan, semuanya seperti kena kutuk, saudara. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu. Karena mereka menyembah Allah orang Amori. Bukan menyembah Tuhan yang hidup. Sehingga Tuhan membiarkan mereka di dalam keadaan yang melarat seperti itu. Jadi hal yang pertama yang perlu kita koreksi saat ini. Yaitu bahwa apakah saat ini kita sudah benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan taat melakukannya. Atau kita mengabaikannya. Sehingga semuanya yang sepertinya menimpa kita saat ini, saudara. Ini keadaan ini bisa menjadi sebuah skop lingkup yang besar. Apa yang terjadi di dunia di saat-saat ini. Bisa jadi itu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita tidak peduli akan firman Tuhan. Dan ketika kita mengabaikan firman Tuhan. Maka hal yang terjadi adalah hidup yang penuh dengan kutuk. Hidup yang penuh dengan kutukan. Sudah jelas sekali saudara di Ulangan 28 itu. Saudara boleh baca nantinya. Banyak hal yang dikutuk. Sakit, penyakit, kelaparan, dan sebagainya. Dan hal yang kedua saudara yang bisa menjadi introspeksi bagi kita. Tuhan tidak menjawab memang. Tuhan tidak menjawab Gideon pada saat itu memang. Tapi dia berkata begini. Sudah, pergilah dengan kekuatanmu. Selamatkan orang Israel. Di ayat 14. Tuhan tidak menjawab semua yang ditanyakan oleh Gideon. Tapi dia berkata begini. Pergilah dengan kekuatanmu itu. Selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Jadi hal yang kedua yang bisa kita petik. Bisa kita menjadikan referensi dalam hidup ini. Yaitu ada sebuah rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari pertanyaan kita itu sendiri. Yaitu keselamatan, penyelamatan baik kepada hidup kita ini sendiri maupun kepada orang banyak saudara. Keselamatan bagi Tuhan adalah rencana yang lebih besar daripada apa yang kita pertanyakan, bahkan daripada apa yang terjadi saat ini. Malapetaka ataupun apapun yang terjadi saat ini, di balik semuanya Tuhan sedang mempersiapkan sebuah penyelamatan. Saya beri tanda kutip, keselamatan kekal bagi hidup kita dan bagi hidup orang banyak. Ini hal yang harus kita tahu. Ada rencana Tuhan yang lebih besar di balik semuanya itu. Terbukti di ayat 24, Gideon mendirikan mezbah di sana dan menamai mezbah itu adalah Tuhan itu keselamatan. Jadi rencana Tuhan adalah rencana yang menyelamatkan. Bila saat ini terjadi hal-hal yang sepertinya memusnahkan, sepertinya membinasakan, itu hanya
hanya keadaan yang nampak di depan mata kita. Tapi di balik semua itu ada rencana keselamatan. Saya kasih tanda petik. Keselamatan kekal, keselamatan kekal bagi kita dan bagi hidup orang banyak. Saudara tahu yang saya maksud keselamatan kekal, di mana orang harus suku bangsa harus benar-benar mengenal Tuhannya, sehingga keselamatan yang kekal, rencana Tuhan keselamatan kekal itu Tuhan akan berikan. Mungkin saat ini kita sedang kendor, kita sedang tidak ada gairah untuk melayani Tuhan oleh karena hal-hal yang menimpa kita. Inilah saat-saat saudara. Saatnya saudara mengerti, Tuhan sedang mempersiapkan keselamatan yang jauh lebih penting daripada keadaan yang menimpa kita saat ini. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Kemudian yang terakhir dan yang ketiga adalah apa? Di situ di ayat 15 dikatakan begini. Dengan apakah orang Israel, ya Tuhan, dengan apakah akan diselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Berfirmanlah Tuhan di ayat 16-nya tuh, apa dia berkata? Tuhan berkata, akulah yang menyertai kamu. Jadi pada saat Gideon sedang sangsi apakah dia sanggup mengemban menjadi seorang pemimpin untuk mengalahkan orang Median, pada saat itulah Tuhan berkata, aku yang menyertai kamu, saudara. Tuhan mengatakan demikian kepada Gideon, karena Gideon merasa paling muda, sehingga sepertinya tidak dianggap oleh bangsa Israel. Kemudian apalagi, dia suku yang paling terkecil, minoritas, hingga menjadi sanksi apakah dia bisa menjadi pemimpin seluruh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Tuhan menegaskan kembali kepada dia, aku menyertai kamu, akulah yang menyertai engkau. Ya, saudara, poin yang ketiga yang bisa menjadi referensi bagi kita saat ini, ketika keadaan tidak kita harapkan itu menimpa kita, percayalah, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, karena Tuhan adalah Immanuel. Tuhan artinya Tuhan yang menyertai kita dalam keadaan apapun. Haleluya. 3 hal saudara yang menjadikan referensi kita dalam hidup ini. Ketika keadaan yang buruk, keadaan yang tidak kita harapkan itu terjadi, sehingga kita mempertanyakan mengapa Tuhan semuanya ini terjadi. 1, sudahkah kita mendengarkan benar-benar dan melakukan firman Tuhan? 2, kita harus sadar ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar di balik semuanya itu, yaitu keselamatan hidup kita, keselamatan orang banyak, saudara, keselamatan yang kekal. 3, Tuhan tetap menyertai kita. Bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, ia adalah Tuhan yang tetap menyertai kita. Bahkan katakan, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati saudara.